berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kita bersyukur selama 1 minggu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita telah menjalaninya dan kita bersyukur pada pagi hari ini juga kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mengajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang, mengambil sikap yang baik untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang telah kami jalani Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami selama 1 minggu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kami membuka hati, memberikan hati kami sungguh-sungguh untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, amin. Adik-adik masih ada semangat kan? Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakan kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan
dalam susah, Tuhan tetap beserta kita. Untuk itu saya mengajak adik-adik lagi menyanyikan lagu Tak Berkesudahan. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik saat ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Apakah kamu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kamu sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, nah adik-adik, hari ini kita mau membaca kisah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Nah, di 2 Raja-Raja pasal 4 ini terdapat sebuah kisah tentang seorang perempuan Sunem dan anaknya. Nah, adik-adik, apakah kamu tahu pada suatu hari Nabi Elisa itu pergi ke Sunem untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, di Sunem itu terdapat seorang perempuan yang sangat kaya. Jadi anak-anak, perempuan kaya tersebut melihat Nabi Elisa datang ke Sunem dan mengajak Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Jadi setiap kali Nabi Elisa datang ke Sunem, maka Nabi Elisa akan mampir ke rumah perempuan itu untuk makan dan beristirahat. Nah, karena perempuan
tersebut mengetahui bahwa Nabi Elisa adalah abdi Allah yang kudus, perempuan itu pun berkata kepada suaminya, "Suamiku, bagaimana jika kita membangun ruangan kecil bagi Elisa sehingga dia bisa beristirahat di sana ketika Elisa datang ke Sunem?" Dan suami perempuan tersebut juga menyetujuinya. Mereka pun membangun sebuah kamar kecil untuk Nabi Elisa. Nah, pada suatu hari ketika Nabi Elisa datang ke Sunem, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Nah, di kamar tersebut terdapat sebuah meja, sebuah kursi, tempat tidur. Nah, Nabi Elisa pun sangat senang ketika mendapati tempat tersebut. Nabi Elisa sangat bersyukur, dan untuk membalas kebaikan dari perempuan tersebut, Nabi Elisa pun menanyakan kepada perempuan itu, "Apa yang kamu inginkan?" Tetapi adik-adik, perempuan tersebut tidak menginginkan apapun dari Nabi Elisa. Nah, karena Nabi Elisa ingin membalas kebaikan perempuan tersebut, Nabi Elisa pun menanyakan kepada pelayannya apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Nah, pelayan tersebut pun menjawab bahwa perempuan tersebut masih belum memiliki seorang anak, padahal suaminya sudah tua. Maka Nabi Elisa pun berkata kepada perempuan tersebut bahwa pada tahun depan perempuan tersebut akan memiliki anak. Nah, adik-adik, seperti perkataan Nabi Elisa, perempuan tersebut juga memiliki seorang anak. Perempuan tersebut dikaruniakan oleh Tuhan seorang anak laki-laki. Nah, karena sudah memiliki seorang anak laki-laki, perempuan tersebut bersama dengan suaminya sangat bersukacita. Mereka sangat berbahagia. Adik, seiring berjalannya waktu, anak laki-laki dari perempuan tersebut pun bertambah besar ya. Dia semakin besar, semakin besar. Nah, suatu hari keluarlah anak laki-laki tersebut dari rumahnya. Ia pergi kepada ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Jadi saat itu ayahnya sedang menyabit-nyabit gandum. Namun tiba-tiba di tengah kebun tersebut, ia menjerit kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku," kata anak tersebut. Lalu kata ayahnya kepada orang yang sedang bekerja di ladang gandum tersebut, "Angkatlah anak itu dan bawalah ke rumahnya bertemu dengan ibunya." Jadi adik-adik, anak tersebut sakit dan dibawa pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Nah, ketika sudah di rumah, anak tersebut dipangku oleh ibunya selama setengah hari. Setelah setengah hari di pangkuan ibunya, anak laki-laki yang sakit tadi itu meninggal dunia. Ibunya yang mengetahui hal tersebut pun membaringkan anaknya di tempat tidur dan keluar dari kamar tersebut dan menutup pintu. Ia pun berkata kepada suaminya bahwa, "Berikan kepadaku seekor keledai dan seorang bujang, maka aku akan pergi menemui abdi Allah itu," yaitu Nabi Elisa. Namun suaminya bingung, kenapa istrinya pergi di saat anaknya sedang sakit. Maka perempuan itu pun menjawab kepada suaminya, "Jangan khawatir." Dan akhirnya perempuan itu pun pergi bersama dengan bujangnya naik keledai bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa saat itu sedang berada di Gunung Karmel ya. Jadi Nabi Elisa itu melihat bahwa perempuan itu datang. Nah, ketika perempuan itu bertemu dengan Nabi Elisa, perempuan tersebut langsung sujud di kaki Nabi Elisa. Adik-adik bisa lihat ya di gambar ya, perempuan itu sujud di kaki Nabi Elisa. Nah, adik-adik, setelah bertemu dengan Nabi Elisa, perempuan tersebut pun langsung meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Karena perempuan tersebut percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Dia tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan anak kepadanya, maka Tuhan juga lah yang akan menolongnya melalui Nabi Elisa ini, abdi Allah. Maka Nabi Elisa yang mendengar hal tersebut pun pergi ke rumah perempuan itu. Nah, Nabi Elisa pun melihat anak laki-laki itu sudah meninggal, ya, sudah terbaring di atas tempat tidur. Maka Nabi Elisa pun berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar anak itu bisa hidup kembali. Nah, adik-adik, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengasih,
Tuhan pun kembali menghidupkan anak laki-laki tersebut ya. Kita lihat anaknya bisa bangun kembali ya. Dia kembali duduk dan ibunya yang melihat hal tersebut sangat bahagia. Ayah anak itu juga yang melihatnya merasa sangat bahagia. Perempuan itu pun akhirnya sujud sampai tanah dan mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Nabi Elia yang sudah mau menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Nah, adik-adik, dari kisah perempuan Sunam ini dan anaknya, apakah yang kita bisa pelajari? Nah, coba kakak mau tanya, dalam keseharian adik-adik, kita lebih sering menunjukkan ekspresi sedih atau ekspresi bahagia? Nah, jadi kakak coba mau tanya dulu, bagaimana kalau ekspresi sedih kita coba peragakan ya? Pasti kita akan menangis ya. Tapi kalau ekspresi bahagia, bagaimana? Kita peragakan di rumah masing-masing ya. Kita pasti akan tersenyum, tertawa bersama keluarga kita. Di tengah kesedihan yang dialami oleh perempuan Sunam itu, dia tidak menyerah. Dia terus percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia terus percaya bahwa Tuhan yang memberikan dia seorang anak, Tuhan juga yang akan menolong dan menyembuhkan anaknya melalui abdinya, yaitu Nabi Elisa. Nah anak-anak, ibu berharap kita juga di tengah keadaan yang kita alami saat ini, baik itu senang ataupun di saat sedih, kita bisa terus mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita membaca sama-sama ayat firman Tuhan dalam minggu ini. Ayat firman Tuhan minggu ini kita ambil dari Mazmur 145 ayat 18. Kita akan baca sama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita baca sama-sama lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi anak-anak, di tengah kesedihan, di tengah musibah yang kita alami, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah perempuan Sunam beserta anaknya yang bisa kami dengarkan hari ini. Bapak, kiranya setiap kami bisa sama-sama belajar untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, di tengah kesedihan ataupun sukacita yang kami alami. Kiranya setiap kami bisa terus mendekatkan diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan ibadah kita, sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kami mau bersorak tinggikan
selama 1 minggu ini yang akan menjadi pertolongan kita itu ialah Tuhan. Dan sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, pada pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai dan menuntun kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk satu minggu ini yang akan kami jalani. Berkati aktivitas kami setiap hari yang kami lakukan. Kami akan belajar, Kau berkati kami Tuhan. Berkati juga untuk Bapak, Mama yang senantiasa menemani kami, yang senantiasa membimbing kami. Kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.